Pimpinan baru Otoritas Jasa Keuangan akan dilantik Mahkamah Agung pada Rabu 20 Juli 2022. Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada OJK untuk memastikan jangan sampai ada bank bermasalah di masa mendatang. Jokowi menegaskan, OJK jangan hanya melaporkan soal makro jika perbankan baik, tapi harus benar-benar mengecek bank satu persatu. Jika bank bermasalah, maka akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Menurut Jokowi, pengawasan sektor perbankan dan asuransi harus dilakukan dengan detail dan menyeluruh. Berikut daftar nama Dewan Komisioner OJK yang akan dilantik. Ketua Dewan Komisioner akan diisi oleh Mahendra Siregar, Wakil Ketua Mirza Aditya Suara, Kepala Eksekutif Perbankan Dian Ediana Rae, dan sebagainya. Mahkamah Agung berencana melantik anggota Dewan Komisioner OJK yang baru untuk periode 2022-2027. Sebelumnya, jajaran pimpinan OJK periode 2017-2022 juga telah menemui Presiden Jokowi untuk menyampaikan perpisahan. PT Angkasa Pura II atau AP2 menaikkan tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara atau Airpotex di sejumlah bandara mulai 1 Agustus 2022. Pihak Angkasa Pura mengklaim Airpotex atau dikenal juga dengan Passenger Service Charge atau PSC di sejumlah bandara sudah 2 hingga 6 tahun tidak mengalami penyesuaian. Adapun kenaikan PSC akan berlaku di sejumlah bandara berikut ini. Yang pertama ialah Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara, Bandara Fatmawati Soekarno, Bengkulu, selanjutnya Bandara Radin Inten II, Lampung, dan terakhir Bandara Hanan Judin, Bangka Belitung. Nantinya, tarif PSC ini sudah termasuk dalam komponen harga tiket pesawat yang dibayarkan, sehingga penumpang tidak perlu membayar lagi di bandara. Pihak Angkasa Pura II mengatakan, penyesuaian tarif ini dilakukan dengan mempertimbangkan peningkatan fasilitas dan pelayanan di bandara. Sosialisasi pun telah dilakukan bersama dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dan juga kepada maskapai. Presiden Joko Widodo secara resmi menjadikan kekayaan intelektual para pelaku ekonomi kreatif nasional sebagai salah satu jaminan untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan. Keputusan Presiden itu dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Ekonomi Kreatif yang diteken Jokowi pada 12 Juli lalu, yang isinya pemerintah memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual melalui lembaga keuangan non-bank bagi pelaku ekonomi kreatif. Adapun kekayaan intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang berupa kekayaan intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum. Objek jaminan utang ini pun dilaksanakan dalam 3 bentuk. Pertama, jaminan fidusia atau pengalihan hak milik suatu benda atas kekayaan intelektual. Kedua, kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif atau surat perintah yang diterima pelaku ekonomi kreatif. Terakhir, hak tagih atas royalti yang diwajibkan dibayar pengguna lagu atau alat musik untuk penggunaan secara komersial. Aturan ini juga mengatur pengembangan sumber pembiayaan alternatif di luar mekanisme lembaga pembiayaan berupa layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. China, salah satu negara yang memiliki obligasi Amerika Serikat yang terbesar di dunia, terus mengurangi kepemilikannya. Aksi China melepas Treasury sudah dimulai dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak Amerika Serikat mengobarkan perang dagang saat dipimpin Presiden ke-45 Donald Trump. Kini, kepemilikan Treasury China sudah di bawah $1 triliun Amerika Serikat, terendah dalam 12 tahun terakhir. Atau pada Mei 2022 tercatat di 980,8 miliar dolar AS, turun sekitar 23 miliar dolar AS dari bulan sebelumnya. Secara tahunan, pengurangan kepemilikan Treasury mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat atau 9% dibandingkan Mei 2021. Jika dirupiahkan, dalam 1 tahun ini, China sudah membuang Treasury sekitar 1.500 triliun rupiah. China semakin agresif melepas kepemilikan Treasury di tahun 2022 setelah Bank Sentral AS menaikkan suku bunga dengan sangat agresif guna meredam kenaikan inflasi. Ketua The Fed Jerome Powell bahkan terang-terangan mengatakan
akan menaikkan lagi sebesar 50 hingga 75 basis poin di bulan Agustus ini. Dengan kenaikan suku bunga yang agresif, imbal hasil Treasury jadi ikut menanjak. Artinya, harga obligasi mengalami penurunan. Hal ini membuat pemegang Treasury mengalami capital loss, sehingga China semakin agresif membuang kepemilikan Treasury tersebut. Kementerian Luar Negeri Uni Eropa menyetujui bantuan dana tambahan sebesar 500 juta euro untuk mempersenjatai Ukraina. Dengan tambahan ini, Uni Eropa secara total telah mengirim hingga 2,5 miliar euro sejak Februari lalu. Dana sebesar itu digunakan Ukraina untuk membeli peralatan dan pasokan lain yang menunjang operasional militer mereka. Uni Eropa pun mengizinkan Ukraina untuk membeli senjata mematikan. Namun, Uni Eropa meminta senjata jenis itu hanya digunakan untuk tujuan pertahanan. Di bawah aturan yang sudah ada, Uni Eropa sebenarnya tidak bisa menggunakan anggaran 7 tahunnya untuk mendanai operasi militer. Tetapi, Uni Eropa kini bisa memberikan bantuan melalui program Fasilitas Perdamaian Eropa yang memiliki batas 5 miliar euro. Saat ini, setengah dari anggaran 7 tahunannya sudah diberikan kepada Ukraina hanya dalam waktu 5 bulan. Kemampuan Uni Eropa untuk dapat mempertahankan pembiayaan pun kini mulai diragukan. Apalagi jika invasi Rusia berlanjut.